Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu saudara sekalian, dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Mughaffal. Mukanya itu kelihatan murung terus, mukanya kelihatan sedih terus. Abdullah bin Mughaffal. Satu waktu dia ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bilang, "Ya Ibnal Mughaffal, kenapa saya liatin muka kamu tuh murung terus? Kayak sedih terus gitu." Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya itu punya beban yang membuat saya tuh punya masa lalu yang membuat saya nggak bisa seneng. Tiap kali ingat masalah tersebut, wahai Rasul, saya sedih, saya beban." Nabi tanya, "Boleh cerita Ibnul Mughaffal?" "Rasul, dulu itu kan belum ada Islam nih, kau belum terutus. Kami ini, wahai Rasulullah, di qabilah kami punya kebiasaan membunuh anak perempuan-perempuan kami. Malu Rasul kalau punya anak perempuan. Satu waktu saya itu keluar kota untuk berdagang. Keluar kotanya bertahun-tahun buat, ya kayak kalau orang zaman sekarang mungkin jadi TKL gitu ya, kerja di luar negeri gitu, buat dagang cuman waktu itu. Jadi kayak dagangnya ke luar negeri, lama banget tinggal di sana, sampai sudah dagangnya selesai di sana gitu, pulang ke negerinya. Dia bilang, masa itu saat saya berangkat itu istri saya sedang mengandung. Pulang-pulang ternyata anak saya adalah perempuan, umur 6 tahunan gitu, 5-6 tahun. Dia bilang, istri saya sudah membesarkan anak tersebut sampai jadi anak yang cantik, jadi anak yang menyenangkan, jadi anak yang lucu. Tapi kan masalahnya dia perempuan. Saya bingung, mau saya bunuh nih anak, nggak tega, kesian. Tapi mau saya nggak bunuh nih anak, malunya luar biasa. Saya kayak nggak punya muka buat ketemu sama teman-teman saya, ya Rasulullah." Bu, Kak, Dek, alhamdulillah nggak sih kita nggak tinggal di masa tersebut? Alhamdulillah kita nggak lahir di masa tersebut. Hubabah Nur tuh pernah cerita, perempuan di zaman itu kalau dibiarkan hidup, bahkan diperistri sekalipun, itu
bukanlah kehidupan yang layak. Perempuan tuh nggak boleh ketawa apalagi sampai kelihatan giginya di hadapan suaminya. Hubabah bilang, kalau ada perempuan kedengeran ketawa, cekikikan gitu di depan suaminya, suaminya boleh cabut satu gigi dia. Gimana menurutmu? Apa enggak ompong semua nih kita nih? Alhamdulillah kita enggak hidup di zaman jahiliyah. Alhamdulillah kita hidup jadi umat Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, di banyak tempat perempuan sampai dengan sekarang masih dihinakan. Di Jepang, di masa 50 tahunan, perempuan itu disuruh ngikat kaki, biar kakinya kecil-kecil. Di beberapa tempat yang lain, perempuan itu disuruh manjangin telinga. Coba aja lihat budaya-budaya yang menyiksa perempuan-perempuan. Kita dimuliakan dengan Nabi Muhammad. Abdullah bin Mughaffal kemudian bercerita, saya enggak tahan dibully ya Rasulullah. Saya enggak tahan laki-laki memandang saya, ngelihatnya kayak yang dia enggak berani bunuh anak perempuannya, dasar pengecut. Dia enggak punya nyali buat menguburkan anak perempuannya, dasar cemen. Semacam itulah. Saudaraku sekalian, dia bilang sampai saya nggak tahan Rasulullah. Orang tuh sampai nggak mau beli dagangan saya, tidak menerima saya di kalangan masyarakat ketika keadaan tersebut terjadi. Hingga akhirnya saya menguatkan diri. Saya bilang sama istri saya, dandanin anak kita. Istri saya udah paham, kalau mau dikuburin tuh didandanin dulu. Istri saya kemudian pegang-pegang baju saya, dia bilang tolong jangan, jangan kuburin anak kita, jangan kuburin anak kita, apapun, kamu mau suruh saya apapun, tolong jangan bunuh anak kita. Tapi saya sudah gelap mata. Saya nggak sanggup mendapatkan pembulian. Saya nggak sanggup menghadapi masyarakat, tuntutan di masyarakat. Sehingga akhirnya saya bilang sama dia, cepetan. Sesudah anak saya didandanin dengan linangan air mata dari ibunya, saya pun kemudian membawa anak saya pergi ke daerah yang memang biasa orang tua nguburin anaknya daerah tersebut. Ada kayak semacam tempatnya gitu, kayak sumurnya gitu. Dia bilang saya bawa anak saya. Anak saya nggak tahu apa-apa. Dia bilang sampai di tempat tersebut, saya mulai menggali. Saya mulai bikin galian di daerah itu. Kayak ada kubangan besar gitu, memang biasa tempat orang nguburin anak. Tapi ya perlu digali tetap. Dia bilang waktu saya nggali itu, sempet anak saya berhentiin saya.
"Ayah, sebentar ya." Saya pikir kenapa? Dia bilang, "Ayah, saya bersihin dulu tanah di jenggot ayah. Ayah kotor, dibersihin." Dia bilang, "Saya tuh hampir gak sanggup ngerjainnya. Saya rasanya pengen saya peluk tuh anak, saya mau pulang aja." Tapi saat itu juga kebayang wajah-wajah teman-teman saya, wajah orang-orang di kampung saya yang meneriaki saya dengan ucapan-ucapan yang gak sanggup saya pikul ya Rasulullah. Hingga akhirnya saya lanjutkan juga. Sampai ketika tempatnya sudah cukup, saya seret anak saya buang anak saya. Anak saya teriak-teriak, saya mengatakan, "Dayatul amanah ya abuy, dayatul amanah." "Kenapa saya dibuang, Bapak? Kenapa saya dibuang?" Dia nangis kejer. Saya segera ambil tanah-tanah di sekitarnya, saya timbun anak saya kuburkan anak saya sampai suaranya tidak lagi terdengar. Ya Rasulullah, Engkau kemudian hadir. Engkau kemudian menyampaikan kepada kami betapa kemuliaan anak perempuan. Setiap kali saya teringat wajah anak saya, rasanya saya tidak bisa memaafkan diri saya ya Rasulullah. Itu sebabnya mengapa Engkau melihat saya selalu murung wahai Rasulullah. Ibn Mughaffal kemudian terdiam. Diusapnya air matanya. Dicerita sambil nunduk gitu kan, gak lihat muka Nabi Muhammad. Selesai diusap-usapnya, dia sekarang bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Kamu tahu, Nabi Muhammad sedang menangis terisak-isak sampai air matanya jatuh dari sela-sela jenggot beliau. Nabi terisak-isak menangis, gak berhenti Nabi Muhammad menangis. Sampai ketika beliau sudah mampu mengendalikan tangisnya, beliau berkata kepada Ibn Mughaffal dengan suara parau dan dengan kemarahan. Kata Nabi Muhammad, "Lau kuntu nabiyan fi dzakal waqt ya ibnal Mughaffal, la uqimul hadd 'alaik." Wahai Ibnul Mughaffal, andai aku sudah menjadi nabi pada saat itu, aku akan menguburkanmu sebagaimana kamu menguburkan putrimu, wahai Ibnul Mughaffal. Andai aku nabi pada saat itu, andai aku telah menjadi nabi pada saat itu, aku akan menguburkanmu sebagaimana kamu menguburkan putrimu, wahai Ibnul Mughaffal. Saya lama mikirin ucapan Nabi ini. Kenapa Nabi gak bilang, "Udahlah Ibnul Mughaffal, yang lalu biarlah berlalu." Bagaimanapun kita dalam Islam
Allah memberi cahaya kepada kita. Enggak gitu. Enggak gitu. Nabi mengatakan yang seperti itu karena Nabi Muhammad cintanya kepada kita umatnya, cintanya kepada kita kaum wanita dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Perhatian para orang tua, kamu jangan enak-enak aja jewer anakmu, mukul anakmu, marahin anakmu, ngata-ngatain anakmu. Ingat ucapan Nabi Muhammad, andai aku ada pada saat itu, kata Nabi, aku akan menguburkanmu sebagaimana kamu menguburkan putrimu. Artinya andai saya ada, kata Nabi nih, kamu jewer putrimu, aku akan jewer balik kamu. Kamu pukul anakmu, aku akan balik pukul kamu. Kamu marahin anakmu, aku akan balik memarahimu. Karena anakmu bukan hanya anakmu, ia adalah umat Nabi Muhammad. Sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya, kepada anak-anakmu sebagai umatnya, kepada orang tuamu sebagai umatnya, kepada suamimu sebagai umatnya, luar biasa. Kamu sama suami juga jangan seenak-enaknya. Kamu katain, kamu omelin, kamu tuntut, kamu gak bukain pintu. Ingat Bu, Kak, Dek, Nak, selain dia suamimu, dia umat Nabi Muhammad. Nabi sayang sama dia, Nabi sayang sama dia. Allah sayang sama dia, dia hamba Allah. Saya pernah baca satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ayyuma mri'in bata kallan min syughlih bata maghfuran lah. Kalau ada seorang laki-laki tidur malam dengan lelap karena seharian bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya. Seorang laki-laki tidur malam, mungkin ngorok karena kecapean sepanjang siang, ngojek sepanjang siang, kerja sepanjang siang, dagang. Kelelahan dia bekerja, bukan buat Allah kerjanya, untukmu dia bekerja. Bata maghfuran lah, dia tidur dalam keadaan dosa-dosanya berguguran dari tubuhnya. Allah aja ngelihat dia gak tega. Allah ngelihat dia, Allah ampunin dosa-dosanya. Padahal dia kerja bukan buat Allah, untukmu. Bisa-bisanya kamu omelin dia. Bisa-bisanya kamu tuntut-tuntut dia. Bisa-bisanya kamu sakiti hatinya. Ayolah, kita bisa jadi umat Nabi Muhammad yang solehah. Kita bisa lebih baik daripada itu, teman-teman. Kita bisa buat bagusin ucapan kita. Kita bisa buat jaga akhlak kita. Kita bisa buat ngomong yang enak-enak aja sama orang-orang di sekeliling kita. Insya Allah.
Sallu ala Nabi. Nabi Muhammad sudah memuliakan kita. Dari perempuan yang boleh dibunuh, boleh dikubur hidup-hidup. Dari perempuan yang enggak boleh ketawa di hadapan suaminya. Dari perempuan yang dianggap setengah barang. Jadi kamu tuh perempuan-perempuan yang bangun di waktu malam, sujud, melangitkan doa, sebut-sebut nama Allah, sholawatan kepada Nabi Muhammad. Auratmu terjaga, bahasamu indah, suamimu sayang, orang tuamu sayang. Kalau punya anak-anakmu sayang, betapa mulianya dirimu. Dari seseorang yang boleh dikubur, menjadi seseorang yang al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bisa jadi orang-orang yang mendatangkan surga bagi keluarganya. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kata Nabi Muhammad, dunia ada kesenangannya, ada surganya. Sesurga-surganya dunia adalah istri yang solehah. Dari seorang perempuan yang gak boleh ketawa di hadapan suaminya, menjadi seorang perempuan yang membawa surga bagi suaminya. Suami suruh ngelihat istri, itu adalah surga bagimu, kata Nabi Muhammad SAW. Kurang apa muliamu teman-teman? Kurang apa muliamu? Sampai Nabi Muhammad bilang, ahsanukum li ahli wa ana ahsanukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian kaum laki-laki adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Dari seorang perempuan yang gak dianggap, dari seorang perempuan yang bahkan laki-laki itu gak boleh gitu ngobrol sama dia, ketawa sama dia, bercanda sama dia gitu. Kayak dianggap sebagai perempuan laki-laki yang gak punya harga diri. Kalau bicara sama perempuan, menjadi seorang perempuan yang kadar keimanan suaminya, kadar nilainya di sisi Allah tergantung dari bagaimana cara lelaki tersebut memperlakukan dirimu. Kurang mulia apa? Jadi patokan Allah menilai laki-laki. Katanya Nabi Muhammad, yang terbaik nih di antara kalian bukan yang paling banyak tahajudnya, bukan yang paling banyak puasanya, tapi yang paling baik sama istrinya. Kamu sebagai istri jadi tolak ukur Allah menilai para laki-laki. Kurang apa mulianya coba? Kurang apa mulianya coba? Maka teman-teman, nahnu qaum, katanya Sayyidina Umar bin Khattab, a'azzanallah bil Islam. Kita ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kita ini orang-orang yang dimuliakan di atas muka bumi ini karena Nabi Muhammad.
Kata Sayyidina Umar, kalau kamu nyari kemuliaan bukan dalam Islam, kalau kamu nyari kemuliaannya bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari menjadi umatnya Nabi Muhammad, bukan dari menjalankan syariat agamanya Nabi Muhammad, adzallakumullah, pasti kalian akan dihinakan oleh Allah. Kamu udah dimuliain sama Nabi Muhammad. Kita nih bukan siapa-siapa tanpa Nabi Muhammad. Kemudian jadi mulia karena Nabi Muhammad. Kalau kamu nyari kemuliaannya bukan dari Nabi Muhammad, kamu akan dihinakan sama Allah. Lihatin aja. Kalau saya cantik, saya akan mulia. Hidup saya bakal senang. Oh gitu. Coba aja. Cantik, buka-buka aurat, terbuka-buka aurat kamu, jadi genit di hadapan laki-laki. Coba aja liatin, mau jadi apa kamu? Adik-adik, mau jadi apa kamu? Kamu mikir gampang nih, cakep bisa jadi punya banyak duit. Godain aja om-om. Mau kayak gitu dek, kamu pikir jalan hidup kamu. Liatin. Hanya akan dihinakan di dunia sebelum kelak dihinakan di akhirat nanti. Enggak di situ. Jalan muliamu tuh enggak di situ. Kamu pengen jadi seseorang, ikuti seseorang yang paling seseorang yang paling mulia. Ikuti beliau yang bukan sembarang beliau, teman-teman. Ikuti bagindamu Nabi besar Muhammad yang udah pasti sayangnya sama kamu luar biasa. Nggak hanya dibikin sebagai komoditas, nggak hanya dibikin sebagai target pasar. Kalau kamu lihat tuh iklan-iklan tuh, kalau kamu cantik, kalau kulitmu mulus, kamu akan dicintai, kamu akan hidup bahagia. Emang iya? Enggak. Kamu hanya dibikin sebagai target pasar mereka. Kalau kamu pakai baju kayak begini, kalau kamu pakai pakaian seperti ini, kamu akan disayang orang, kamu akan disenangi orang, kamu akan dicintai orang. Emang iya? Enggak, kamu hanya dibikin sebagai target pasar mereka. Enggak ada. Mulia itu ada pada Nabi Muhammad. Mulia itu ada pada mengikuti jalan Nabi Muhammad. Mulia itu ada pada hatimu saat di dalamnya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Mulia itu ketika dalam keadaan apapun hatimu selalu tersambung dengan Nabi Muhammad. Itu baru mulia. Perempuan mulia, perempuan yang menjaga syariat agama Nabi Muhammad. Bu, kamu punya suami, Kak, Mbak, Dek. Kamu punya suami tapi kamu mau masih WhatsAppan, teleponan sama laki-laki yang lain? Menurut kamu apa? Jika bukan menghinakan dirimu sendiri. Tapi ustazah, suami saya duluan yang kayak gitu. Dia punya istri tapi dia masih WhatsAppan sama perempuan lain. Dia masih teleponan sampai malam-malam sama perempuan yang lain. Jangan lihat perlakuanmu sebagai caramu untuk membalas dia. Urusan akhirat itu ditanggung masing-masing. Dengarkan saya wahai muslimah.
Bagaimana hatimu, kamu mampu untuk kamu jaga. Seperti itulah nilaimu di sisi Allah. Seperti itulah nilaimu di hadapan Nabi Muhammad. Yang pinter jaga hati, Dek. Yang pinter jaga hati, Bu, Kak, Mbak. Hidup ini bukan cuman sekedar ada yang mau transfer nih sama saya. Bukan. Hidup ini bukan sekedar ada yang mau ngasih hadiah nih sama saya. Bukan. Hidup ini adalah tentang menjadi umat Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad memandangmu dengan pandangan penuh cinta. Pantaskan dirimu untuk itu. Pantaskan dirimu untuk itu. Pantaskan dirimu untuk bisa dipandang sama Nabi dengan pandangan penuh kasih sayang. Nabi senang pasti sama perempuan-perempuan yang tetap bisa jaga diri walaupun ada kesempatan. Seneng Nabi pasti sama perempuan yang digodain sama laki-laki, akan tetapi dia istiqomah menjaga dirinya. Nabi pasti sayang sama perempuan-perempuan gak punya suami, dia masih belum menikah, temen-temen yang godain dia. Ada banyak laki-laki yang suka ngasih hadiah dari bunga, coklat, hadiah-hadiah yang lain, tapi dia tetap tidak tertarik kepada yang haram. Karena dia sibuk mencari-cari cintanya Nabi Muhammad. Dia sibuk mencari cintanya Nabi Muhammad. Cintanya Nabi Muhammad bukan hanya halal tapi memuliakanmu. Jangan tertarik pada cinta yang haram. Jangan tertarik pada cinta yang haram. Tinggalkan pacaran. Ia hanya akan mendekatkanmu kepada perzinaan. Jaga hatimu. Yang pinter jaga hati. Yang pinter jaga hati. Biar Nabi Muhammad sayang padamu. Biar Nabi Muhammad berkenan memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya. Nasibmu bakal mulia dunia maupun akhirat. Kalau dalam hatimu ada Nabi Muhammad, di dunia bakalan seneng. Kalau kamu dalam hidup jagain ajaran Nabi Muhammad untuk kamu praktekkan, hidupmu bakal bermakna. Cobain aja. Sholat kamu jaga, sholat sunnahnya kamu jaga, Qur'annya kamu baca, sholawatan gak kamu tinggal, senang hadiri majelis-majelis ilmu, atau sekurangnya mendengarkan kajian-kajian yang baik. Kamu ganti yang jelek-jelek dengan yang bagus-bagus. Kamu ganti ajaran orang-orang lain dengan ajarannya Nabi Muhammad. Kamu praktekkan dalam kehidupan kamu. Lihatin.
tambah hari hatimu tambah benar, hatimu tambah bersih, hatimu tambah seneng. Kamu jadi tambah ngerti bagaimana cara menjalani kehidupan. Bangun tidur, habisnya baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kamu sholawatan sama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Nanti mau tidur juga kamu kayak gitu. Kamu bangun tidur tuh udah langsung, ya Allah, Engkau telah membangunkan aku sebagaimana Engkau tadi malam telah membuat aku tertidur. Habis itu kamu sholawatan, ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad yang diterima sama Nabi Muhammad, yang pantas buat Nabi Muhammad. Atau kamu langsung ingat sama Nabi Muhammad terus kamu bilang, ya Rasulullah, saya bangun sebagai umatmu. Saya bangun sebagai umatmu, wahai Rasul. Jangan pernah pergi dariku, ya Rasulullah. Seneng. Orang yang hidupnya kayak gitu, seneng hidupnya. Dunia sebelum akhirat. Kata Habib Ali Habsyi, yakadu min syiddati syuaqi fuadi yatir ila habibil ladhi hubbuh sakan fid dhamir. Hati saya nih, kalau nggak pinter-pinter saya jagain, ruh saya nih, kalau nggak pinter-pinter saya tahanin, rasanya aku pengen buru-buru aja terbang menuju kekasih hati yang kerinduan padanya telah memenuhi seluruh ruang hati ini. Rasanya kayak tiap hari pengen mati aja, kata Habib Ali Habsyi. Udah gak kuat nahanin rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mahir jis illa bin Nabi. Kata Habib Ali, saya gak gerak kecuali bersama Nabi Muhammad, sebab saya mengingat Nabi Muhammad. Pikirannya menabi terus-terusan. Indah hidupnya orang yang menjalankan syariat Nabi, yang mencintai Nabi Muhammad, selalu berisi keindahan dunia sebelum kelak keindahan akhirat. Menurutmu teman-teman saudara sekalian, orang mati yang paling enak tuh siapa? Kalau bukan matinya pecinta. Yang cinta sama Allah, yang cinta sama Rasulullah, matinya enak. Jadi pesta. Matinya jadi menyenangkan. Jadi saat-saat yang paling membahagiakan bagi mereka. Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu keadaan-keadaan mereka. Wa tarabah kata Bilal. Ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Saat sedang sakaratul maut bilang mengatakan, duh senangnya saya, duh bahagianya saya, Allah bahagia bener saya. Melayang-layang rasanya, saya senang banget saya sekarang. Beberapa saat lagi aku akan berjumpa dengan kekasih hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang meninggal bawa cinta menabi, enggak pernah sedih meninggalnya, senang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, enggak usah jauh-jauh ke orang-orang yang tinggi-tinggi, enggak usah jauh-jauh kepada mereka-mereka ahli solawat, ahli cinta kepada Nabi Muhammad.
Nggak usah jauh-jauh pada Habib Ali Habsyi, ulama, umi saya. Perempuan biasa-biasa saja. Perempuan biasa-biasa saja. Cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Ibadahnya biasa-biasa aja, tapi cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Saat meninggalnya, adik saya sampai bilang, saya kecolongan kak, saya nggak tahu kalau Umi lagi sakaratul maut. Kenapa? Karena semua yang dikatakan tentang seremnya sakaratul maut nggak ada pada diri Umi. Beratnya sakaratul maut nggak ada pada diri Umi. Katanya kesakitan, Umi nggak kelihatan kesakitan. Katanya kepanasan, Umi nggak kelihatan kepanasan. Katanya kehausan, Umi nggak kelihatan kehausan. Umi malah cuman senyum aja, kemudian berkata perlahan-lahan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, meninggal dunia. Meninggal. Sambil lisannya terus-terusan memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Manggil. Kenapa manggil? Barangkali karena hadir. Orang cinta sama Nabi Muhammad nggak pernah menyedihkan kematiannya. Kamu tinggal pilih. Udah saya kasih tahu, kamu udah tinggal pilih aja udah. Mau meninggal dalam keadaan berat, kayak banyak orang-orang rasakan itu, atau mau meninggal dalam keadaan enak, dalam keadaan menyenangkan, enggak ketakutan, enggak kehausan. Cintai Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Kita bukan siapa-siapa tanpa Nabi Muhammad. Maka jangan pernah bolehkan Nabi Muhammad keluar dari dirimu, keluar dari hatimu. Karena siapapun dan karena apapun, enggak ada yang pantas menggantikan Nabi Muhammad untuk dirimu. Tidak uang, tidak barang, tidak rumah, enggak mobil, enggak orang, enggak ada, enggak cukup. Enggak ada yang cukup. Kamu ganti, kamu tuker Nabi Muhammad dengan apapun, teman-teman saudaraku sekalian. Karena beliau kita jadi mulia. Kalau enggak, kamu, saya mungkin udah dikubur hidup-hidup. Kita, saya, kamu semuanya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, hinanya kayak apaan teman-teman sekalian? Kamu mau, mohon maaf, hanya jadi perempuan pemuas nafsu kaum laki-laki? Kamu mau nilai kamu hanya pada tubuh kamu itu? Kamu jaga, kamu rawat, kamu mandikan, kamu sabunin, kamu wangi-wangiin, hanya untuk jadi dagangan kemudian dibayar sama laki-laki gitu? Kamu mau kayak begitu? Enggak, tentu saja. Nilaimu bukan pada tubuhmu, nilaimu bukan bahkan pada tenagamu, bukan. Nilaimu ada pada hatimu. Jika di sana ada Allah dan Rasulnya. Jika di hatimu penuh cinta kepada Allah, penuh cinta kepada Rasulullah, kamu jalani ajarannya Nabi Muhammad. Kamu cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang, semaksimal yang kamu bisa dalam mencintai seseorang. Jalani kehidupan yang semacam ini. Hidupmu enak, matimu enak, dikuburmu enak, di mahsyarmu enak.
Sampai kapanpun enak. Apalagi? Mau apa lagi? Mau cari kesenangan di mana lagi? Mau cari kebahagiaan di mana lagi? Kita punya seindah-indah kebahagiaan. Kita punya seindah-indah jalan hidup. Jangan pernah mau ditukar dengan apapun dan dengan siapapun. Insya Allah. Yuk, kita akhiri majelis kita ini dengan kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kadang-kadang kalau lagi denger kayak begini kan kayak yang iya ya, betul gak? Ngapain ya sampai segitunya gitu ngejar-ngejar cinta manusia, sampai segitunya, sampai sholat berantakan cuman buat ngumpulin harta, ya kan? Kalau lagi kayak begini nih kayak gitu. Abis dengerin saya ceramah kayaknya kayak soleha gitu kan. Ntar kalau udah pulang lihat anak mainan game. Ntar kalau udah pulang lihat suami kayak males-malesan di rumah. Kayaknya pelajaran saya udah lepas semuanya tuh. Udah gak tahu kemana tuh. Suka begitu? Kita minta sama Allah hidayahnya terus-terusan. Amin. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita minta sama Allah. Kita mau baca sholawatnya Habib Soleh Al-Hamid. Habib Soleh Al-Hamid di Tanggul sana ngajarin kepada kita sholawat enak bener. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal wa talinu bihaz su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Artinya ya Allah, sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad, yang dengan salawat itu ya Allah, dengan keberkahan salawat tersebut, dengan keberkahan Nabi Muhammad tersebut, taghfiru bihad dunub, dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Tuslihu bihal qulub, hati kami biar pada benar semuanya ya Allah. Hati kami biar pada benar, berkatnya Nabi Muhammad, berkatnya salawat kepada Nabi Muhammad. Tantaliku bihal usub, ya Allah, yang tersendat-sendat biar pada lancar. Urusan-urusan yang tersendat, yang ruwet-ruwet biar pada lancar semuanya, biar pada bagus semuanya. Amin. Urusan cara jaga hati, urusan cara jaga perasaan, urusan cara jaga bicara kita biar pada bagus semuanya nih, lancar-lancar semuanya nih, bener-bener semuanya nih insyaallah. Urusan rezeki kita juga biar berlancar, dapat rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Urusan belajarnya anak-anak kita biar pada lancar, mereka biar pada gampang, cepat nerima ilmu-ilmu, biar pada lancar-lancar semua urusannya insyaallah. Urusan rumah tangga kita biar pada lancar, biar pada bagus, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi man. Ya Allah, lunakanlah yang keras-keras. Apa nih yang pada keras? Hati.
Hati kita biar pada lunak, biar pada lembut semuanya insya Allah. Hati anak-anak kita juga biar pada lembut. Hati suami kita, hati orang tua kita, hati saudara-saudari kita, biar pada lembut, dikasih hidayah semuanya insya Allah. Dikasih cahayanya Nabi Muhammad semuanya insya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawat juga ya Allah buat para sahabat Nabi Muhammad, buat para keluarga Nabi Muhammad, dan buat semua orang-orang yang punya nasab, punya hubungan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus, sebagai umat Nabi Muhammad, Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad, dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti muslimin jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in. Anna Allah yaghfiruhum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amalan kalau dikerjakan hari Jumat berlipat ganda 10 kali lipat. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya nih, hadir maulid di sini nih 1 kali kayak hadir maulid 10 kali. Amalan-amalan dilakukan pada hari Jumat berlipat-lipat ganda. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus, sebagai umat Nabi Muhammad, Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad,
dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan pada malam dan hari Jumat ini. Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam yang benderang, bercahaya, dan juga pada siang hari yang terang benderang. Apa itu Rasul? Malam hari yang terang, siang hari yang terang. Itu malam dan siang apa? Apa yang mataharinya paling cetar membahana gitu? Atau malam purnama gitu? Atau bagaimana? Kata Nabi Muhammad, pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Ini yang sekarang kita berada. Disunahkan, dianjurkan, direkomendasikan kita umat Islam untuk secara khusus memperbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Maka kita hadir pada maulid hari ini, pagi ini, mudah-mudahan dapat banyak keberkahan. Karena dalam maulid tuh per berapa baca solawat, sekian baca solawat, dikit-dikit solawatan, kan begitu. Alhamdulillah. Solawatan itu sendiri, teman-teman sekalian, merupakan cara kita menyambungkan diri dengan Nabi besar Muhammad. Fadilahnya banyak banget. Fadilahnya banyak banget. Solawatan itu banyak banget. Semua yang kamu perlukan, semua yang kamu idam-idamkan, semua yang kamu harapkan, dunia hingga akhirat, ada dalam keberkahan, ada dalam fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara vitamin kalau saya lihat-lihatin. Solawat itu setara vitamin. Kalau buat badan nih, solawat itu sama dengan vitamin. Vitamin itu orang sehat bagus, orang sakit bagus, orang baru habis sakit bagus. Orang kalau sehat perlu banyak vitamin untuk menjaga kesehatannya. Orang kalau sakit perlu vitamin biar cepat sembuh dari sakitnya, kan begitu? Orang kalau baru habis sakit, baru habis operasi, nah itu vitamin mesti perbanyak biar cepat pulihnya. Demikian pula dengan vitamin bagi kehidupan dunia akhirat kita adalah solawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau banyak baca solawatnya, insya Allah penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan disehatkan Allah. Penyakit-penyakit pikiran mudah-mudahan disehatkan Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi pada lancar. Jalan-jalan yang sepertinya buntu mudah-mudahan jadi terbuka. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, semoga dengan berkat solawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan. Insya Allah. Solawat banyak benar manfaatnya. Meskipun tentu aja solawat bukan asal solawat. Maksudnya gimana Ustazah? Solawat bukan asal solawat. Solawatnya harus ditambahin plus 1 aja minimal. Ada beberapa, tapi seenggaknya 1 aja kamu punya. Solawat ditambah cinta sama Nabi Muhammad. Solawat tambah cinta sama Nabi Muhammad.
Sholawat yang ketika kamu membacanya diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad. Bukan asal sholawatan kamu sambil nonton sinetron, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak gitu. Enggak gitu. Sholawat diiringi rasa cinta, diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan untuk dilakukan, sehingga dengan cara itu fadilah-fadilah sholawat yang banyak insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala raihkan buat kita. Apa aja? Yuk saya mau ngasih tahu beberapa di antaranya. Banyak masalahnya, saya mau nyebutin beberapa aja di antaranya. Satu, sholawat itu adalah amal ibadah kita yang tidak diwajibkan khusyuk, tidak wajib tahu artinya satu persatu. Jadi andai pun kita membacanya karena riya sekalipun, riya nih mau pamer, misalnya gitu ya, biar orang tahu suara saya bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Suara saya bagus apa enggak? Bagus. Saya tadi berasa suara saya bagus, pas dengerin ibu-ibu kayak lebih bagus deh. Misalnya andai saya membaca sholawat sementara hati saya nggak murni, akan tetapi ada riak-riaknya. Hati saya nggak murni bener-bener nyari ridho Allah, akan tetapi masih ada kayak biar orang tahu saya rajin sholawatan, biar orang tahu nih saya sering bersolawatan, biar suami saya tahu nggak bawel mulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Kamu tuh dari tadi nonton aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Misal gitu ya. Pokoknya yang namanya sholawat itu andai pun dibaca tanpa kehusyuan dan ada riaknya sekalipun, itu masih mungkin untuk diterima sama Allah. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanallah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiya illa salatu ala al-habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Semua amal ibadahnya manusia nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan kita nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad, amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Sebab kalau hati udah nggak ada cinta-cintanya sama Nabi Muhammad, bahkan Islam pun sulit untuk dia pertahankan. Sebab syahadat tak hanya berisi la ilaha illallah, melainkan juga berisi Muhammad Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, kullu amal ibni Adam bainal qabuli wa raddiha. Semua amal ibadahnya umat nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, selain salawat kepada Nabi Muhammad.
fa innaha maqbulah, karena sungguhnya sholawat itu akan diterima oleh Allah hatman bighairi taraddudi, secara pasti tanpa ada keraguan-raguan. Kamu mati bawa iman, sholawatmu semua diterima sama Allah, dengan syarat tadi, mati bawa iman, sholawatmu akan diterima semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saya pernah nanya sama, saya punya kiai di Tegal, saya bilang, kenapa sholawat itu pasti diterima sama Allah? Beliau memberikan ibarat, kata beliau, karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah, karena Nabi Muhammad itu manusia paling tercinta di sisi Allah, sehingga apapun kalau lewat jalannya Nabi Muhammad itu akan lebih mudah buat diterima sama Allah. Semacam begini loh, kata kiai saya, semacam begini nih, kamu kalau kirim surat misalnya ke gubernur, apalagi presiden, apalagi raja misalnya, kamu kalau mau kirim surat kepada orang besar, maksudnya orang yang memiliki kekuasaan atau pangkat atau apapun lah, nah itu kan mau nyampe nya surat tersebut dari kampung nih, minta jalannya dibenerin, mau kirim surat ke gubernur, itu mesti lewat desa, habis desa ke kecamatan, habis kecamatan, kabupaten, habis kabupaten, baru kemudian melewati banyak-banyak pintu untuk bisa surat tersebut sampai. Itu pun begitu nyampe ke gubernur belum tentu dibaca, betul? Kalaupun dibaca belum tentu dibalas, betul? Kalaupun dibalas belum tentu apa yang kamu harapkan dilaksanakan. Akan tetapi kalau kamu punya jalur khusus, kenal sama anaknya gubernur, bahkan bukan cuman kenal, kamu dekat, apalagi jika bukan hanya dekat tapi kamu disayang sama anak gubernur. Kamu kalau lagi mau benerin jalan nih, mau ngomong sama gubernur, kamu bikin surat, kamu kasihin surat tersebut lewat anaknya, tolong dong sampein sama bapak, jalanan nih rusak, susah banget, kita padahal mau bikin maulid nih, sian nanti sudah 5 susah masuknya, misal gitu kan. Kalau kita ngomong sama dia nih, dia bilang iya deh, tenang, saya sampein sama bapak saya. Nungguin bapaknya pulang kantor sambil pijit-pijit kaki, kasihin tuh surat, Pak bacain dong Pak, dari teman saya nih, kan begitu. Si bapak baca, habisnya dibaca, bakalannya dibales, iya deh, nanti saya bangunin tuh jalan sesegera mungkin, kan begitu. Kalau kemudian jalanannya itu dibagusin, dibaca, gubernur ini karena sayang sama yang bikin surat atau karena sayang sama anaknya? Karena sayang sama anaknya. Kamu kalau ngerjain ibadah, Bu, Kak, Dek, sholat itu yang diterima hanya kadar kehusyuannya. Sedekah itu yang diterima hanya kadar keikhlasannya. Ibadah-ibadah itu buat diterima hari-hari. Saya pernah baca satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ternyata tiap langit ada malaikat penyensor amal, tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kecuali jika amal tersebut benar-benar bersih, murni, nggak ada namimah, ngadu domba sepanjang hari tersebut, nggak ada fitnah, nggak ada benci sama salah satu walinya Allah. Buat amal ibadah diterima di sisi Allah itu bukan main susahnya. Meskipun tentu saja walaupun susah kita sih kerjain, tetap aja kerjain.
Bukan berarti oh sholat belum tentu diterima, ya udah dah kalau gitu nggak usah sholat. Ya, ibadah mau kita kerjain aja, sholat kita kerjain, semua kita kerjain, meskipun diterima atau enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu mau tahu, ada amal lulus sensor, atau tepatnya kita nih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah kepada nabi kita, kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala amalan tanpa sensor, langsung diterima. Apa itu? Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Sungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan-raguan. Allah terima sholawat karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada manusia yang kamu bacakan sholawat untuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah, hubballah, karamatullah ila man yusalli alaih, la ila man yusalli minhu. Allah tuh rahmat, sayang, cinta kepada orang yang dibacakan sholawat kepadanya, sehingga sholawat diterima bukan karena memandang siapa yang membaca sholawat tersebut. Makanya saya sering sholawatan, saya senang sholawatan, saya senang sholawatan, saya senang hadir majelis maulid, saya senang baca maulid, saya senang qiyam bersama-sama. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang kayaknya paling pantas buat kita lakukan. Allah kalau mau lihat pelaku amal dulu baru diterima amalnya, waduh, kayaknya nggak lulus sensor nih. Allah kalau mau lihat hati kita dulu, keadaan kita dulu, baru menerima amal ibadah, ya Allah, belum tentu ada amal ibadah saya yang layak diterima oleh Allah. Tapi kita punya sholawat, alhamdulillah. Ada dalil enggak tuh Ustazah sampai sholawat itu semuanya diterima sama Allah tuh? Dalilnya dari mana? Karena nih di negeri kita nih ada, saya pernah dengar Ustazah, di kampung kami ada orang-orang yang jadi anggota GAS. Apa itu GAS? Gerakan anti sholawat. Lah, serem bener. Ada lagi namain dirinya GAM. Apa saya bilang? Gerakan anti maulid. Ya, saya dengernya kesian bener, kesian bener. Lantas dia mau menghadap Allah bawa amal bekal apa? Bukankah sholawat adalah amalan kita umat Islam yang ketika melakukannya Allah tidak peduli siapa yang membaca sholawat, yang Allah pedulikan adalah kekasih hatinya, kekasih Allah yang dikirimkan sholawat kepadanya, yang disolawatinnya yaitu Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dalilnya hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, mulailah doa kalian dengan sholawat padaku, akhirilah doa kalian dengan sholawat padaku, karena sesungguhnya sholawat padaku akan diterima Allah. Masakah Allah menerima depan, menerima belakangnya, dan kemudian menolak tengah-tengahnya? Gitu kata Nabi. Diajarin, kamu kalau doa sholawatan dulu, ntar abis doa juga sholawatan lagi. Biar kenapa Rasul? Biar di awal diterima udah pasti, di akhir diterima udah pasti, tengah-tengahnya nih doa kamu biar diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa sholawat itu memang amalan kita yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala.
Andai nggak ada fadilah solawat selain yang ini, saya akan bersolawat. Andai nggak ada fadilah lain nih, nggak ada. Solawat tuh fadilahnya cuma amal ibadah yang diterima sama Allah. Saya mau kerjain, karena nggak gampang mau nyari amal ibadah yang kita pantas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, sholatmu seberapa mampu buat khusyuk? Hah? Lagi sholat, ada tetangga ketuk pintu, dibukain sama anak kita. Itu sebelum dibukain hati kita, ya ampun pada kemana sini? Gak dibuka-buka tuh siapa lagi yang datang? Kita udah sampai yang Bismillahirrahmanirrahim, sampai kita keras-kerasin, kagak juga ada yang bukain pintunya. Udah berisik sholat kita, Bu, baca apaan, yang kita inget apaan? Habis dibukain pintu diomongin, iya nih mau ngundang tangga belakang rumah nih, mau nyunatin anaknya nanti hari Minggu jam 8 pagi. Iya ada pengajian, undang kiai dari kampung sebelah. Itu semuanya informasi yang disampaikan